Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Canvasser. Aplikasi Canvasser adalah aplikasi yang dapat Anda gunakan untuk manajemen sales di lapangan. Langsung saja kita mulai. Ini adalah tampilan dari aplikasi Canvasser. Setelah Anda mendaftar, hal pertama yang Anda harus lakukan adalah mengisi data produk. Silakan pilih ini dari menu data produk, pilih produk barang. Silakan untuk menambahkan, klik tanda plus pojok kanan atas. Kodenya terserah, ini saya contohkan misalnya air. Air mineral, misalnya harga dasarnya misalnya 8.000, harga jualnya misalnya 10.000, lalu simpan. Nah, itu sudah kita masukkan satu data produk. Kalau data produknya lebih dari satu, silahkan Anda tambahkan sendiri. Setelah mengisi data produk, selanjutnya Anda harus mengisi stok melalui menu transaksi stok, lalu penambahan stok. Klik tanda keranjang, lalu pilih produknya. Nah, di sini saya contohkan menambahkan produk 100 piece, lalu simpan. Selanjutnya klik simpan bawah ini, lalu simpan. Selesai. Setelah menambahkan stok ini, nanti catatan stoknya akan masuk di data stok ini. Di data stok itu ada stok mitra, nanti untuk stok customer kita, misalnya kita menjual produk sales dengan cara dititipkan ke warung-warung. Nah, yang kedua ada stok sales, misalnya kita punya sales, nanti ada user sales. Jadi nanti sales ketika membawa barang, nanti sales punya stok tersendiri. Ketika kita menambahkan stok pertama, maka masuk ke stok owner. Nah, ini air mineral sebanyak 100 piece. Nah, stok semua ini akumulasi dari stok mitra, stok sales, dan stok owner. Ini. Setelah menambahkan stok, baru nanti kita dapat melakukan transaksi. Untuk melakukan transaksi, masuk ke menu agenda kunjungan. Nah, ini kan namanya sales, nanti akan melakukan kunjungan ke daerah-daerah, misalnya menemukan warung atau toko yang mau dititipin produk kita, atau mau kita menjual secara tempo. Nah, di menu agenda kunjungan ini, ketika kita sampai di suatu tempat menemukan warung, nah anggap aja warung itu adalah mitra kita yang mau masuk ke daftar customer kita, maka di agenda kunjungan ini kita menambahkan mitra dengan klik pojok kanan atas. Nah, ini kita masukkan nama mitranya, misalnya warung Supri aja, misalnya warung Supri, nomor teleponnya silakan isi. Nah, ini ada lokasi GPS, ada latitude dan longitude. Nanti pastikan lokasi ini sesuai dengan
lokasi HP saat ini yang baca ketika Anda mengunjungi warung, berarti itu lokasi GPS di warung tersebut. Nah, untuk nama desa ini silakan Anda masukkan di alamat lengkap. Kalau Anda tahu nama alamat lengkapnya silakan diisikan. Kalau tidak tahu alamat lengkapnya cukup isikan namanya desanya aja, misalnya Desa Makmur. Nah, itu lalu sebelum simpan pastikan Anda klik cek GPS dulu. Ini untuk memastikan bahwa lokasi Anda, lokasi GPS ini sesuai dengan lokasi dari warung atau mitra yang mau ditambahkan. Setelah lokasinya sesuai, selanjutnya kita simpan. Nah, setelah simpan, kita bisa memasukkan foto lalu simpan. Nah, kita sudah menambahkan mitra. Nah, di sini ada M1 Warung Supri. M1 itu kode dari mitra tersebut. Misalnya untuk memudahkan, Anda bisa menempelkan stiker di warung dengan kode M1 untuk memudahkan pencarian. Karena kan nanti misalnya mitranya banyak, namanya bisa saja ada yang kembar, misalnya Warung Suprinya lebih dari satu. Nah, itu kan nanti takutnya terjadi kesalahan, makanya bisa menggunakan kodenya. Jadi di warung atau di toko yang kita kunjungi jadi mitra, kita mungkin bisa tempelin stiker terus kasih kode M1 untuk pencarian secara cepat. Kita nanti cukup mengetikkan M1 ketika mencari mitra tersebut. Nah, setelah mitra terbentuk, selanjutnya Anda klik mitra itu. Nah, ini ada foto, itu untuk melihat fotonya. Terus lokasi, nanti untuk melihat lokasi di peta. Anda misalnya mau mengunjungi mitra itu, nanti tinggal klik start, nanti akan ada jalur ke mitra tersebut. Nah, selanjutnya ada penjualan. Nah, ini tinggal Anda misalnya melakukan penjualan, misalnya ke mitra itu, misalnya 2. Nah, misalnya Anda penjualan secara tempo, ini tinggal pilih bayar secara tempo. Misalnya ada uang muka, silahkan Anda masukkan. Kalau nggak ada, ya tinggal Anda simpan. Nah, itu jika melakukan penjualan tempo. Nanti ketika datang di lain hari, Anda bisa melakukan penagihannya. Ya, tinggal tekan nama mitranya, pilih tagihan tempo. Nanti ada daftar tagihan dari mitra tersebut. Tinggal misalnya Anda tarik, mitra tersebut mau bayar tagihannya berapa, ya tinggal lakukan tagihan. Di penjualan ini, untuk sales ini, metode penjualannya ada
beberapa macam, yaitu pertama yang penjualan secara tunai atau tempo, yang kedua dengan sistem titip. Sistem titip, kita bisa menitipkan barang dulu ke mitra, misalnya ini kita pilih titip, misalnya kita titip 5. Nah, tadi menitipkan 5, nanti di data stok ada stok mitra, nanti ada 5 barang yang dititipkan ke mitra Warung Supri. Seperti itu. Nanti ada misalnya ada agenda kunjungan, kita bisa titip barang. Nah, selanjutnya jika misalnya kita datang di lain hari ternyata barangnya nggak laku, misalnya ingin dikembalikan, kita harus melalui tarik barang. Misalnya kita menitipkan barang, ternyata barangnya nggak laku, dari mitra itu ingin mengembalikan barangnya, maka kita bikin transaksi tarik barang, tinggal barangnya berapa yang ditarik. Atau seandainya laku, Anda bisa melakukan transaksi ambil uang. Misalnya ini ambil uang, pilih produk. Nah, produknya laku berapa? Nah, di sini ada air mineral 5 piece. Berarti stok di mitra tersebut atau warung tersebut ada 5. Misalnya laku 3. Nah, nanti kita akan mengambil uang senilai yang laku 3 ini. Tinggal simpan dengan cara ini, bayar, simpan. Berarti kita telah menitipkan, terus selanjutnya setelah datang di lain hari kita mengambil uangnya laku 3. Nah, akhirnya stoknya di mitra itu tinggal ada 2. Seperti itu. Jadi di sini metodenya ada penjualan secara tunai dan tempo, ada penjualan sistem titip barang. Di sini nanti ada bagian-bagiannya masing-masing, silakan dipahami. Kalau penjualan secara tunai atau tempo, maka stok yang akan diambil adalah stok owner. Tapi jika penjualan secara titip barang, ketika ambil uang, maka stok yang diambil adalah stok dari mitra yang kita titipkan. Ketika kita menitipkan barang, otomatis stok dari owner akan dikurangi dan masuk ke dalam stok mitra tersebut. Jadi ini perlu dipahami sekali tentang perputaran stoknya. Antara penjualan ini, blok 3 ini itu mengambil stok dari owner. Kalau yang blok 3 yang ini ketika titip mengambil stok dari owner dan masuk ke stoknya mitra. Kalau tarik barang, stoknya mitra akan dikurangi dan masuk kembali ke owner. Ketika ambil uang, stok mitra akan dikurangi senilai produk yang laku ketika dititipkan. Nanti silakan Anda praktekkan sendiri dan dipahami tentang perputaran stok ini, karena yang paling penting adalah proses dari perputaran stoknya. Selanjutnya ini ada menu tukar poin.
di fitur aplikasi Canvasser ada sistem poin bagi mitra. Nanti ada persentase poin yang bisa didapatkan mitra. Nah, poin itu nanti bisa ditukarkan dengan barang dari penjualan kita. Setelah selesai melakukan transaksi, Anda di paling akhir adalah melakukan klik kunjungan. Nah, ini sebagai tanda bahwa kita telah mengunjungi mitra tersebut. Kita bisa ambil fotonya, lalu pilih oke, simpan. Lalu kita simpan. Nah, setelah klik kunjungan, maka di mitra tersebut akan ada tanggal kunjungan kita ini di paling bawah. Nanti jika mitra kita banyak, ketika klik kunjungan, maka mitra yang paling atas ini akan pindah ke urutan paling bawah, sehingga nanti akan terjadi urutan kunjungan kita ke mitra-mitra warung kita. Nah, itu fitur-fitur transaksi. Nanti kita bisa melihat riwayat kunjungan kita. Nah, di riwayat kunjungan ini nanti ada namanya siapa, warung siapa, terus kodenya, terus di sini ada 6M. Itu 6M itu jarak antara titik GPS mitra dengan titik ketika klik melakukan kunjungan. Kan bisa saja misalnya ketika sales melakukan klik kunjungan, ternyata dia sebenarnya jauh dari titik mitra tersebut. Berarti itu kan bisa dideteksi bahwa bahwa sales tersebut itu berbohong, telah melakukan kunjungan ke mitra tersebut. Tapi bisa saja ketika jaraknya jauh itu ada kesalahan HP saat membaca lokasi GPS karena sinyalnya kurang bagus. Juga bisa terjadi seperti itu. Setidaknya di sini ada riwayat kunjungan dan jarak antara mitra dan kunjungan tersebut. Saya jelaskan satu-satu menunya. Ulangi dari atas. Ini agenda kunjungan adalah ketika kita melakukan kunjungan ke warung, kita dapat menambah mitranya dulu, selanjutnya kita melakukan transaksi. Nah, seperti itu untuk di agenda kunjungan. Kedua, riwayat kunjungan, ya riwayat kunjungan kita saat kita melakukan klik kunjungan saat di agenda kunjungan. Menu selanjutnya ada penjualan umum. Penjualan umum ini ketika kita melakukan penjualan selain pada mitra kita atau penjualan secara bebas, bisa di penjualan umum. Tapi bisa juga di penjualan umum ini untuk kita melakukan penjualan ke mitra kita juga. Ini hanya untuk halaman cepat untuk melakukan penjualan yang tanpa harus menambah mitra gitu. Ini melalui penjualan umum. Selanjutnya ini menu transaksi stok, saya jelaskan lagi. Ini ada penambahan stok tadi yang udah kita praktekkan untuk menambahkan stok produk pada owner. Yang selanjutnya yang kedua ada penyerahan barang. Penyerahan barang itu digunakan ketika kita memiliki sales. Kita misalnya kita memiliki tim sales, kita nggak berjualan sendiri, kita dibantu sales lain. Itu kita bisa melakukan transaksi penyerahan barang ke sales.
Untuk menambahkan sales ini Anda bisa lakukan di data kontak, data sales. Ini Anda bisa menambahkan user sales. Jadi nanti ketika ada, anggap aja karyawan sales kita, ketika kita menyerahkan barang ke sales, kita harus melakukan transaksi penyerahan barang. Tinggal kita pilih salesnya mana, produk yang akan kita serahkan mana. Nah, kita tinggal, misalnya ini kita bikin user sales, misalnya terus passwordnya misalnya ya simpan. Nah, itu kita udah bikin user sales. Selanjutnya misalnya penyerahan barang ke sales. Nah, kita pilih salesnya, kita pilih produknya, misalnya kita nyerahkan ke seller 20 piece. Selanjutnya simpan, selesai. Nah, ketika kita melakukan penyerahan barang, maka di data stok sales nanti ada stok sales ada 20 piece, terutama untuk sales ini. Nah, di sini ketika kita punya sales yang lain yang ikut bekerja sama kita, ketika kita menitipkan barang ke sales memiliki stok tersendiri, sehingga stok itu akan terpantau, tidak jadi satu gitu. Sales bawa stok sendiri, dia memiliki tanggung jawab stok masing-masing. Selanjutnya ada transaksi pengembalian barang. Nah, ini jika sales mengembalikan barang ke kita, itu kita harus mencatat transaksi pengembalian barang. Misalnya pilih dari sales tadi. Nah, barang misalnya dikembalikan 2, simpan, selesai. Nah, nanti stok salesnya, data stok sales akan jadi 18 karena tadi melakukan penyerahan ke sales, terus ada pengembalian barang ada 2. Di sini kita juga bisa melihat riwayat stoknya. Ini ada serah stok ke sales, ada balik stok dari sales. Nah, selanjutnya ini ada transaksi barang hilang. Misalnya jika ada stok real dan data itu berbeda, maka Anda bisa melakukan penyesuaian dengan transaksi barang hilang atau transaksi barang rusak. Anda bisa melakukan penyesuaian stok melalui ini. Misalnya stok di owner, di data misalnya ada 10 tapi di kenyataan ada 8, berarti untuk menyesuaikan stoknya Anda melalui transaksi barang hilang, diambil 2, atau untuk menyesuaikan stoknya agar sama antara di data dengan fakta secara fisik. Selanjutnya ini ada transaksi keuangan. Ini misalnya Anda mencatat keuangan pengeluaran atau gaji, silakan bisa Anda catat di transaksi pengeluaran. Nah, ada transaksi tambah saldo. Anda dapat memasukkan nilai saldo untuk modal di usaha canvassing Anda itu. Anda tinggal melakukan tambah saldo atau mengurangi saldo, nanti ada di laporan keuangan, nanti tercatat. Nah, di data kontak ini itu ada data staff. Nah, nanti Anda dapat membuat user staff. Fungsinya itu untuk membantu Anda memantau sales jika Anda memiliki sales.
terutama untuk melakukan proses penyerahan barang, penerimaan barang, dan memantau transaksi-transaksi yang sales lakukan. Anda dapat menambahkan data staff. Nanti staff bisa login sebagai staff. Di aplikasi Canvasser di sini ada 3 buah login, yaitu login sebagai owner, login sebagai staff, dan login sebagai sales. Dan data sales tadi, misalnya Anda punya karyawan sales, Anda bisa masukkan di data sales. Data mitra, nanti mitra-mitra yang Anda masukkan dalam agenda kunjungan akan masuk ke data mitra. Kalaupun Anda punya sales, nanti datanya juga akan masuk ke, misalnya salesnya dapat mitra, nanti akan masuk ke data mitra. Tapi mitra untuk setiap sales itu akan dimiliki sales itu. Kalau owner bisa melihat seluruh data mitra, tapi kalau sales hanya bisa melihat data mitra sesuai yang sales itu input. Itu data mitra udah, data produk tadi udah, data stok ya tadi, stok mitra, stok sales, stok owner, dan ada stok semua. Nah, transaksi juga nanti ada riwayat transaksi, nanti dapat Anda lihat semua. Nah, ini ada tagihan tempo, misalnya ada penjualan secara tempo tadi, nanti datanya juga ada. Jika Anda punya user sales, nanti sales juga ada fitur absensi masuk dan absensi keluar, nanti akan terlihat di laporan sales. Laporan kunjungan sales juga nanti ada di kunjungan harian, kunjungan bulanan, dan laporan sales harian juga nanti bisa Anda lihat. Terus laporan mitra juga ada terlihat, mitra yang aktif penitipan. Kita bisa lihat di mitra tersebut stoknya apa saja, kita bisa lihat. Nah, ini juga kita bisa lihat mitra yang aktif melakukan transaksi. Ini laporan umum, ada laporan harian, bulanan, dan tahunan. Juga ada laporan peringkat, sales, harian, bulanan, ada mitra juga. Laporan keuangan ya, ini ada arus uang. Nah, Anda bisa pelajari ini laporan-laporan, silakan Anda pelajari sendiri. Di sini ada, tinggal buka. Jika ada pertanyaan, nanti Anda dapat menghubungi ini tombol customer service. Mungkin demikian tutorial singkat dari saya. Kalau Anda masih mengalami kesulitan atau mengalami kendala, Anda dapat kontak ke customer service yang linknya sudah kami sertakan di menu ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.